Malam itu, di tengah sepi dan kesepian, Sinta tak lagi mampu menahan godaan. Jordi, tetangganya yang lebih muda, justru hadir memberi perhatian yang selama ini hilang dari suaminya. Dari obrolan biasa, berubah jadi sentuhan terlarang. Dan sejak saat itu, hubungan mereka melampaui batas yang seharusnya hanya dilakukan pasangan sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita nyata, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan diberkahi rizkinya. Seperti biasa, sebelum kita mulai kisah kali ini, tulis di kolom komentar kalian dari daerah mana aja yang lagi nonton, biar kita bisa saling kenal. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan update cerita terbaru dari channel ini. Jaka, seorang pria berusia 34 tahun, bekerja di sebuah bank swasta ternama. Hidupnya terlihat mapan, terlebih setelah 5 tahun menikah dengan Sinta, perempuan cantik berusia 30 tahun yang lembut dan penuh perhatian. Kehidupan rumah tangga mereka terlihat harmonis, meski sederhana. Sejak awal pernikahan, Sinta rela meninggalkan pekerjaannya demi fokus mengurus rumah tangga. Sementara Jaka berjuang keras membangun karirnya di dunia perbankan. Mereka saling melengkapi, dan itu membuat rumah tangga mereka tampak ideal di mata tetangga maupun keluarga. Namun di balik semua itu, Jaka memiliki ambisi besar. Ia ingin mencapai posisi yang lebih tinggi, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga demi memberikan masa depan yang lebih baik bagi Sinta. Kesempatan itu akhirnya datang. Jaka mendapat promosi untuk menjadi manajer di bank tempatnya bekerja. Tapi ada satu syarat yang tidak mudah. Ia harus menjalani pelatihan intensif selama 3 bulan di luar Pulau Jawa. Kabar ini membuat perasaan Sinta bercampur aduk. Ia tentu bangga atas pencapaian suaminya. Tapi di sisi lain, berat rasanya harus ditinggalkan selama itu. Malam ketika Jaka menyampaikan kabar tersebut, suasana rumah menjadi penuh haru. Sinta menatap suaminya dengan mata berkaca. 3 bulan, Mas, aku sendirian di rumah, tanyanya lirih. Jaka hanya bisa menggenggam tangannya, meyakinkan bahwa semua ini untuk masa depan mereka. Sinta pun akhirnya mengangguk, meski hatinya berat. Hari keberangkatan tiba. Dengan koper di tangan, Jaka melangkah meninggalkan rumah. Dari kejauhan, ia sempat menoleh ke belakang. Sinta berdiri di depan pintu, melambaikan tangan sambil menahan air mata. Ia berusaha tersenyum, tapi wajahnya jelas menyimpan kesedihan. Apa yang tidak pernah Jaka ketahui, keputusan itu justru membuka jalan bagi cerita yang sama sekali tidak ia bayangkan. Sebuah kisah penuh rahasia, godaan, dan pengkhianatan yang akan mengubah segalanya. Hari-hari pertama setelah Jaka berangkat pelatihan terasa begitu sepi bagi Sinta. Rumah yang biasanya hangat oleh suara tawa dan obrolan, kini hanya dipenuhi keheningan. Televisi menyala hampir setiap malam, bukan untuk ditonton, melainkan sekadar menemani sunyinya suasana. Di momen kesendirian itu, hadir sosok Jordi, tetangga muda berusia 26 tahun. Jordi bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan swasta. Usianya jauh lebih muda dari Sinta, tapi sikapnya ramah, supel, dan selalu siap membantu. Awalnya, Sinta hanya sesekali meminta tolong, memasang tabung gas, memperbaiki keran bocor, atau sekedar mengusir tikus yang tiba-tiba masuk ke dapur. Jordi melakukannya dengan senang hati, tanpa pernah mengeluh. "Kalau butuh bantuan lagi, Mbak, jangan sungkan panggil saya ya," ucap Jordi suatu sore selesai memperbaiki pagar yang longgar. Senyumnya lebar, tulus, seolah membuat Sinta merasa tidak sendirian. Sejak hari itu, kehadiran Jordi semakin sering. Kadang sore, kadang malam. Mereka duduk di teras sambil mengobrol panjang. Dari percakapan ringan soal pekerjaan, obrolan itu merambat ke hal-hal pribadi. Tentang kesibukan Jaka di luar kota, tentang rasa sepi yang Sinta pendam, hingga tentang kehidupan Jordi yang masih sendiri.
Malam-malam yang biasanya panjang dan hampa, kini berubah menjadi waktu yang penuh tawa dan percakapan. Sinta merasa ada teman yang mau mendengarkan, yang memperhatikan, yang membuatnya merasa hidup kembali. Namun di balik keakraban itu, perlahan tumbuh sesuatu yang lebih. Sinta mulai merasakan hal yang tidak seharusnya. Sorot mata Jordi, caranya memperhatikan setiap ucapan, bahkan kehadirannya yang selalu tepat waktu, membuat Sinta merasa dihargai, bahkan lebih dari yang ia dapatkan dari suaminya sendiri. Kedekatan itu memang terasa nyaman, tapi sekaligus berbahaya. Karena tanpa disadari, batas antara persahabatan dan perasaan mulai kabur. Malam itu, hujan turun deras. Sinta duduk di ruang tamu, memeluk bantal sambil menatap layar televisi yang hanya menayangkan berita. Suasana rumah begitu hening hingga suara ketukan di pintu membuatnya tersentak. Ternyata Jordi, dengan jas hujan masih menempel di tubuhnya, ia tersenyum lebar. "Mbak, hujan deras banget. Saya pikir sekalian mampir, takut Mbak sendirian." Sinta mempersilahkannya masuk. Dari situlah obrolan panjang kembali mengisi malam sepi. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari pekerjaan Jordi, cerita masa kecil, sampai perasaan Sinta yang sering ditinggal Jaka. Obrolan yang awalnya ringan, perlahan berubah menjadi lebih dalam. Jordi mulai berani menyelipkan kalimat-kalimat menggoda. "Mbak, jujur saja ya, saya heran. Mas Jaka tega ninggalin istri secantik ini sendirian. Kalau saya yang jadi suami Mbak, mungkin saya nggak akan bisa jauh lama-lama." Sinta terdiam. Pipinya memanas, tapi ia mencoba menutupi dengan tertawa kecil. "Jordi, jangan bercanda begitu. Mas Jaka kerja demi masa depan kita." "Tapi tetap saja, Mbak terlalu berharga untuk dibiarkan kesepian." Kalimat itu membuat suasana mendadak berubah. Ada hening yang tidak nyaman, tapi sekaligus membuat hati Sinta bergetar. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan Jordi main ke rumah makin larut. Kadang ia pulang hampir tengah malam. Obrolan mereka makin intim, hingga jarak di antara mereka terasa semakin tipis. Sinta tahu seharusnya ia menjaga batas. Namun tatapan Jordi, perhatian kecil yang selalu ia berikan, dan keberaniannya menyampaikan godaan halus, perlahan-lahan melemahkan pertahanan hati Sinta. Malam itu, di tengah suara hujan deras, Sinta sadar bahwa ia sedang berdiri di ambang bahaya. Hubungan mereka sudah melampaui sekadar tetangga. Ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan dari titik inilah, awal dari godaan yang lebih besar akan segera terjadi. Malam itu hujan turun deras, suara gemuruh petir bersahut-sahutan. Sinta sendirian di rumah, wajahnya terlihat resah. Tepat saat itu, terdengar ketukan pintu. "Assalamualaikum." Suara Jordi memecah keheningan. Sinta segera membukakan pintu. Jordi berdiri dengan jas hujan basah, senyumnya sedikit canggung. "Mbak, hujan deras banget. Saya mampir, sekalian ngecek, takut Mbak sendirian." Sinta hanya tersenyum kecil, lalu mempersilahkan masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Obrolan ringan pun mengalir, tapi tatapan Jordi malam itu berbeda, lebih dalam, lebih berani. Petir kembali menyambar, membuat Sinta spontan memegang lengannya. Jordi tersenyum samar. "Mbak, kalau tiap malam takut begini, jangan dipendam sendirian, kan bisa hubungi saya." Sinta menunduk, berusaha menutupi degup jantungnya. "Jordi, jangan aneh-aneh ah," jawabnya pelan. Tapi Jordi justru semakin mendekat, suaranya merendah. "Saya serius, Mbak. Kalau Mbak kesepian, kalau Mbak takut tidur sendiri, biarkan saya yang menemani." Ucapan itu membuat suasana jadi hening. Mata mereka bertemu, dan di antara derasnya hujan, batas yang selama ini mereka jaga mulai runtuh. Sinta sebenarnya tahu kata-kata Jordi salah,
Tapi tubuh dan hatinya tak lagi bisa menolak. Ia haus akan perhatian, haus akan kehanatan yang sudah lama tak ia dapatkan dari suaminya. Malam itu, di bawah derasnya hujan, keduanya akhirnya larut dalam hubungan terlarang yang seharusnya tak pernah terjadi. Dan sejak saat itu, semua berubah. Jordi bukan lagi sekadar tetangga. Ia menjadi rahasia paling gelap dalam hidup Sinta. Namun, hari itu akhirnya tiba. Jaka pulang setelah selesai menjalani pelatihan di luar pulau. Wajahnya tampak lebih cerah, penuh semangat dengan jabatan baru yang ia raih. Sinta menyambutnya dengan senyum hangat, berusaha menutupi kegelisahan yang menggerogoti hatinya. "Sayang, akhirnya kamu pulang juga. Aku kangen banget," ucap Sinta sambil memeluk Jaka erat. Jaka membalas pelukan itu dengan tulus. "Aku juga, Sin. Aku tahu kamu kuat, sudah menunggu selama ini." Dari luar, semua tampak normal. Tetangga bahkan ikut menyambut kepulangan Jaka, termasuk Jordi yang dengan lihai menyamarkan ekspresinya. Sinta menunduk saat tatapan mereka bersinggungan. Ada rasa bersalah sekaligus keterikatan yang sulit ia buang. Malam pertama setelah Jaka pulang, Sinta berusaha melayani suaminya seperti biasa. Tapi bayangan Jordi masih menempel erat di benaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja asal ia bisa menjaga rahasia rapat-rapat. Hari-hari berlalu. Sinta kembali menjalani perannya sebagai istri, namun setiap kali melihat Jordi di depan rumah, dadanya bergetar. Hubungan terlarang itu membuatnya berada di dua sisi, antara perasaan bersalah dan candu pada perhatian yang diberikan Jordi. Sampai suatu hari, Jaka tersenyum saat Sinta mengabarkan kabar gembira. "Mas, aku hamil." Jaka terharu, matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah, akhirnya kita diberi amanah ini." Pelukan hangat itu membuat Sinta menitikkan air mata. Bukan hanya karena bahagia, tapi juga karena ketakutan. Ia tidak bisa memastikan apakah janin yang ia kandung adalah darah daging Jaka atau justru hasil dari khilafnya bersama Jordi. 3 tahun berlalu sejak Sinta melahirkan. Dari luar, keluarga kecil mereka tampak harmonis. Jaka sibuk dengan pekerjaannya di bank, sementara Sinta fokus mengurus rumah dan buah hati mereka, Arga. Namun, kabar burung mulai mengusik telinga Jaka. Beberapa tetangga berbisik-bisik, menceritakan bahwa saat ia pelatihan di luar pulau dulu, sering terlihat Jordi mondar-mandir ke rumahnya. Ada yang bilang membantu memperbaiki gas, ada yang menyebut sampai larut malam baru pulang. Awalnya, Jaka menepis semua itu. Ia percaya penuh pada kesetiaan Sinta. "Istriku nggak mungkin begitu," batinnya. Tapi waktu berjalan, perasaan itu perlahan terkikis. Arga kini berusia 3 tahun. Senyumnya manis, matanya cerah. Tapi setiap kali Jaka menatap lekat wajah putranya, ada sesuatu yang mengganjal. Lesung pipit di pipi kanan, bentuk hidung, bahkan caranya tertawa, semua itu lebih mirip Jordi ketimbang dirinya. Malam itu, Jaka tak bisa lagi menahan gejolak hatinya. Dengan suara bergetar, ia menatap Sinta lekat-lekat. "Sinta, jawab aku jujur. Ada apa antara kamu dan Jordi waktu aku pelatihan dulu?" Wajah Sinta pucat, tangannya bergetar, lidahnya keluh. Apa maksudmu, Mas? Jangan nuduh sembarangan." Jaka membentak, emosinya memuncak. "Jangan bohong. Aku sudah dengar gosip dari tetangga. Aku lihat sendiri, anak ini terlalu mirip Jordi." Pertengkaran hebat pun pecah. Jaka menunjukkan bukti-bukti, gosip tetangga yang konsisten, waktu-waktu Jordi selalu ada di rumah, bahkan wajah Arga yang semakin jelas menyerupai Jordi. Sinta akhirnya tak kuasa lagi menahan air mata. Ia terisak, tubuhnya gemetar.
Iya, Mas. Aku hilaf. Aku salah. Aku kesepian waktu itu. Aku lemah. Aku mohon maaf, Mas. Tolong jangan tinggalkan aku. Pengakuan itu menghantam Jaka lebih keras dari apapun. Ia terduduk lemas, wajahnya pucat, tak sanggup berkata apa-apa. Hatinya remuk, pikirannya kosong. Ia hanya bisa menunduk, menatap lantai dengan tatapan hampa. Di satu sisi, cintanya pada Sinta dan Arga masih ada. Tapi di sisi lain, pengkhianatan ini terlalu dalam. Malam itu, Jaka hanya terdiam. Bibirnya keluh, hatinya hancur, dan pikirannya dipenuhi pertanyaan. Haruskah ia menceraikan Sinta demi harga dirinya? Ataukah memaafkan dan bertahan demi anak yang sudah terlanjur lahir? Begitulah akhir dari kisah Jaka, Sinta, dan Jordi. Sebuah cerita penuh cinta, kesepian, godaan, hingga pengkhianatan yang akhirnya terbongkar setelah bertahun-tahun. Kini, Jaka harus menghadapi kenyataan pahit. Istri yang ia cintai ternyata pernah hilaf, dan anak yang dibanggakan justru menimbulkan tanda tanya besar dalam hidupnya. Lalu, menurut kalian, apa yang harus Jaka lakukan? Apakah ia harus menceraikan Sinta demi harga diri dan kebenaran? Atau memaafkan, bertahan demi Arga, dan mencoba membangun kembali rumah tangganya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap komentar dari kalian akan sangat berarti. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, supaya makin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update kisah-kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.